Halo Sobat Baso Bio. Pernahkah kalian membayangkan kalau ternyata tubuh kita itu seperti kota besar yang gak pernah tidur? Nah, hari ini kita gak akan keliling ke kota biasa, tapi kita bakal menyelam ke dalam tur organel sel. Siap? Ayo kita masuk ke dunia mikroskopis yang luar biasa ini. Wah, sebelum kita lebih jauh, kita harus lewat gerbang utama dulu. Membran sel. Ini ibarat benteng yang mengontrol siapapun yang boleh masuk dan keluar. Membran ini selektif permeable. Artinya, hanya zat tertentu yang bisa masuk atau keluar, sehingga membuat sel tetap stabil. Hal ini dikenal dengan homeostasis. Wah, lihat tuh. Ada gedung besar di tengah sel. Itu adalah nukleus. Bisa dibilang ini adalah kantor pusat sel, tempat semua perintah penting dibuat. Kenapa? Karena di dalamnya ada DNA, alias buku resep utama tubuh kita. DNA ini tidak tersusun sembarangan loh. DNA terorganisasi menjadi unit diskret yang disebut kromosom. Setiap kromosom terbuat dari materi yang disebut dengan kromatin, yaitu kompleks protein dan DNA. Setiap spesies eukariot memiliki jumlah kromosom yang khas. Pada manusia, misalnya, sel tubuh memiliki 46 kromosom. Sementara sel gamet hanya memiliki 23 kromosom. Di dalam nukleolus terdapat sejenis RNA ribosom atau rRNA. Di dalam nukleolus, protein-protein yang diimpor dari sitoplasma dirakit dengan rRNA menjadi subunit ribosom berukuran besar dan kecil. Subunit-subunit ini keluar melalui pori nukleus menuju sitoplasma. Sekarang kita ke tempat produksi protein. Yap, ribosom. Ini adalah pabrik super sibuk yang bikin protein, bahan utama untuk pertumbuhan dan perbaikan sel. Sel yang punya laju sintesis protein tinggi punya ribosom dalam jumlah banyak. Contohnya, sel pankreas manusia. Ada dua jenis ribosom, yaitu ribosom bebas yang bekerja sendiri di sitoplasma dan ribosom terikat yang nempel di sisi luar retikulum endoplasma kasar. Sekarang, ayo lihat sistem endomembran. Ini seperti jaringan logistik canggih yang memastikan protein sampai ke tempat tujuannya dengan aman. Bayangkan seperti jalur distribusi barang dari pabrik ke pelanggan. Nah, kalau di kota ada jalan tol, di sel ada retikulum endoplasma sebagai jalur distribusi utama dalam sel. Ada dua jenis RE, yaitu RE kasar yang memiliki ribosom pada permukaan luarnya dan RE halus yang tidak punya ribosom pada permukaan luarnya. RE kasar penting dalam sintesis protein, seperti sekresi protein insulin di pankreas. Setelah protein terbentuk, ia akan meninggalkan RE dalam kondisi terbungkus membran vesikel. Selain itu, RE kasar merupakan pabrik untuk memproduksi membran untuk sel. Nah, sekarang kita bahas RE halus. Enzim-enzim pada RE halus penting dalam sintesis lipid. Enzim pada RE halus juga membantu detoksifikasi obat dan racun, terutama pada sel hati. RE halus juga menyimpan ion kalsium. Misalnya, dalam sel otot, membran RE halus yang sudah terspesialisasi memompa ion kalsium dari sitosol ke lumen RE. Ketika sel otot dirangsang oleh impuls saraf, ion kalsium akan melintasi membran RE dan memicu kontraksi sel otot. Setelah meninggalkan RE, vesicle transport akan memasuki aparatus Golgi. Aparatus Golgi bisa dianggap sebagai pusat pengudangan, pemilahan, dan pengiriman. Ini mirip dengan gudang ekspedisi online shop. Di organel ini, produk-produk RE seperti protein akan dimodifikasi dan disimpan serta dikirimkan ke berbagai tujuan. Sekarang kita ke bagian kebersihan. Ini dia lisosom, tempat pembuangan dan daur ulang dalam sel. Kalau ada bagian sel yang rusak atau sampah yang harus dibuang, lisosom siap beraksi. Lisosom berisi enzim-enzim hidrolitik yang digunakan untuk mencerna makromolekul. Enzim hidrolitik dan membran lisosom dibuat oleh RE kasar dan kemudian ditransfer ke aparatus Golgi untuk diproses lebih lanjut. Lisosom menggunakan enzim hidrolitiknya untuk mendaur ulang materi organik sel yang dikenal dengan autofagi. Lalu, kira-kira dari mana energi untuk menjalankan semua organel ini? Oke, siap-siap buat tempat paling keren di sel, yaitu mitokondria. Ini dia the powerhouse of cell, tempat produksi ATP atau adenosine triphosphate sebagai energi untuk menjalankan aktivitas organel. Mitokondria menghasilkan ATP dengan cara mengambil energi dari gula, lemak, dan bahan bakar lainnya dengan bantuan oksigen. Mitokondria merupakan organel semi-otonom yang punya materi genetik sendiri dan dibungkus oleh dua membran. Selanjutnya, kita nggak boleh lupa sama si sitoskeleton. Ini adalah rangka sel yang bikin bentuk sel tetap stabil dan juga membantu pergerakan organel. Bayangkan, organel ini seperti rel yang membantu semua pekerja kota bergerak dengan efisien. Wah,
Luar biasa banget ya perjalanan kita hari ini. Sekarang kita tahu kalau satu sel aja udah kayak kota yang super sibuk, gak pernah tidur. Mulai dari kantor pusat, pabrik protein, gudang ekspedisi, sampai pembangkit listrik semua ada di dalam sel kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye-bye!